Penduduk desa mengeksploitasi tambang. Secara tidak sengaja mereka menemukan sarang ular. Di sarangnya banyak telur ular dan banyak yang sudah menetas. Penduduk desa langsung mengambil telurnya dan berniat untuk menjualnya. Pada saat ini, kepala desa mengatakan bahwa telur ular tidak bisa dijual. Kalian harus fokus dengan pertambangan saja. Karena pertambangan akan menghasilkan kekayaan sejati. Karena tidak mau mengganggu proses pertambangan, bos maju untuk menghancurkan telur ular. Warga lain juga ikut membantunya. Entah itu telur ataupun ular yang baru menetas. Mereka menghancurkan dan membunuh semuanya. Tiba-tiba, bayangan hitam muncul. Ternyata di dalam ada ular raksasa. Seseorang telah menghilang. Kemudian kaki mereka terlempar ke belakang. Sekarang mereka tidak bisa kabur. Ular itu terus menelan satu persatu warga. Pria sial ini terjebak dan tidak bisa kabur. Hasilnya ia ditarik ular. Kepala desa menyembunyikan ceritanya karena telah membuka pertambangan ilegal. Ia langsung memberitahu pihak luar bahwa ada ular raksasa telah menyebabkan kekacauan ini. Untuk menghindari bencana, para warga melakukan ritual. Mereka bahkan menangkap 2 gadis untuk dijadikan tumbalnya. Para gadis cantik ini menari seperti ular. Kemudian memulai ritualnya dan pedang di tangannya. Pada saat yang sama bayangan hitam besar perlahan mendekat. Tiba-tiba, angin bertiup kencang. Akhirnya ular itu datang. Penduduk desa sangat ketakutan saat melihat ini. Mereka memancing ular untuk memakan 2 gadis itu. Untung saja mereka menariknya tepat waktu. Kedua gadis itu telah ditarik kembali. Tapi mereka juga sudah menyiapkan jebakan. Pada saat yang sama jaring besar dibentangkan untuk menangkap ular. Hanya menggunakan kekuatan manusia. Dengan mudah ular ini keluar dari jaring. Pria ini memberikan perintah untuk mengeluarkan jebakan selanjutnya. Tak lama muncul sangkar besi berduri. Besi itu langsung mengunci kepala ular. Penduduk desa dengan cepat menyerangnya. Tapi dengan mudah ular itu berhasil mengalahkan para warga. Ular itu memutar tubuhnya yang besar. Gunakan ekor untuk membunuh semua penduduk sekaligus. Pada saat ini, biksu melompat turun. Dia menancapkan pedangnya ke atas kepalanya. Kali ini dia benar-benar marah. Langsung keluar dari kandang besi dan berusaha menyerangnya. Tapi biksu itu tidak mundur. Malah menuangkan seteguk anggur ke dalam mulutnya. Ia langsung mengeluarkan api dari mulutnya. Ia berusaha membakarnya. Akhirnya ular ini bisa dikalahkan. Setelah mengalahkannya, seseorang bergegas datang membawa kabar. Dia menemukan banyak mayat di hutan. Semua mayat-mayat ini adalah orang yang tertelan ular di tambang sebelumnya. Penjaga juga mati karena racun ular. Mereka belum tahu bahwa desa kecil ini akan menghadapi bencana. Sebenarnya mereka tidak tahu. Ular yang baru saja mereka bunuh bukanlah Raja Ular. Ternyata ular itu adalah istrinya. Tiba-tiba muncul kembali ular yang lebih besar. Sekarang induk ular telah dibunuh. Ular ini marah dan akan melakukan pembalasan. Desa segera akan mengalami kehancuran. Ia membunuh setiap bertemu manusia. Penduduk desa tidak punya kekuatan untuk melawan. Pria besar itu mendorong istrinya yang sedang hamil untuk melarikan diri. Karena panik ia pun terjatuh. Istrinya juga jatuh dari gerobak. Saat petarung wanita ini melihatnya, dia bergegas menyelamatkannya. Melihat itu, dia buru-buru mengeluarkan busur dan menembak ular. Tapi para penjaga kembali datang menyelamatkannya. Semua tentara menembak tapi peluru itu tidak mempan baginya. Jadi pria gendut ini memegang granat dan melemparkannya ke tubuh ular. Akhirnya bisa menghentikan beberapa serangannya. Mereka pun mengambil kesempatan untuk kabur. Penduduk desa tidak bisa pulang. Hanya bisa istirahat di hutan. Saat ini kepala desa menyalahkan korban yang terkena serangan ular. Mengklaim bahwa dialah yang membuat ular marah. Dengan demikian ular itu melakukan balas dendam. Sebenarnya itu semua konspirasi kepala desa. Setelah melarikan diri dari sarangnya, dia menyelinap untuk membunuh 2 orang lainnya. Tujuannya adalah untuk menyembunyikan bahwa ia adalah pelaku di balik kekacauan ini. Satu pihak ia terus bersekongkol dengan wali kota untuk mengeksploitasi tambang swasta. Sekarang dia ingin menyalahkan biksu. Seorang pria di desa ingin menangkap biksu untuk meminta pertanggungjawabannya. Tidak menyangka ia langsung dipukul biksu. Ternyata pada dasarnya dia bukan biksu. Dia adalah seorang putra jenderal. Untuk melarikan diri dari pernikahan yang diatur oleh Pangeran Agung. Jadi dia menyamar sebagai biksu dan meninggalkan rumah. Ia tidak tahu kalau tunangannya juga ikut kabur. Dia juga memberikan sinyal notifikasi kepada pangeran. Bos daerah melihat situasi tidak baik. Bergegas keluar untuk rekonsiliasi. Prioritas utama adalah mencari tempat yang aman untuk penduduk desa. Jadi mereka pergi ke tambang dan berencana untuk tinggal sementara.
Tapi wali kota merasakan sesuatu. Ia tiba-tiba melihat ularnya dan ular itu langsung menelannya. Ketika wanita itu melihatnya, ia takut dan lari ke gua. Tapi mereka tidak tahu kalau tempat ini sarang ular. Satu persatu mereka dimakan ular. Tentara mendahulukan keselamatan rakyat. Mereka tetap melawan ular. Tapi kekuatan mereka tidak cukup untuk melawannya. Ular itu menerobos dan membunuh semua manusia. Saat ini wanita hamil ini tiba-tiba sakit perut dan akan melahirkan. Melihat ular besar yang mengejar, suaminya bergegas keluar dan mengambil obor untuk menghentikan ular. Biksu dan pria gendut buru-buru membawa istrinya. Sang suami mengorbankan nyawanya dan ular itu langsung melahap tubuhnya. Kemudian penduduk desa menemukan gua kecil. Setelah mendorong temannya masuk, dia sendiri tidak bisa masuk. Ia diseret oleh ular. Ia tidak terima dan mengejar pria gendut lalu memegang tangannya dengan erat. Tapi pada akhirnya ia tetap tidak bisa menariknya kembali. Akhirnya sahabatnya dimakan hidup-hidup oleh ular. Saat ini mereka menemukan bahan peledak. Mereka menemukan cara untuk melawan ular. Tapi jika meledak di sini, seluruh gunung mungkin akan runtuh. Jadi ia dan wanitanya mengambil risiko keluar untuk memikat ular. Ular mengejar mereka jauh ke dalam hutan. Ketika ular itu mengejarnya, wanita ini melompat dan membidik jebakan kayu. Ia menembak panah tepat mengenai tali. Batang kayu besar jatuh dan mengenai kepala ular. Tapi masih belum kuat untuk mengalahkannya. Ular itu datang tepat di atas kepala mereka. Kemudian ular itu kembali menyerang. Tiba-tiba, kepala desa datang. Ia melihat bahwa gadis itu dalam bahaya. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk mendorong mereka keluar. Hasilnya ia sendiri yang terhempas pukulan ular. Ketika jatuh, batang pohon yang tajam menusuk tubuhnya. Wanita ini langsung berlari ke arahnya. Ia melakukan ini untuk membayar keserakahannya. Sisi ini, pria itu memimpin pasukan untuk menyelamatkan putranya. Tapi mereka diserang ular kecil di hutan. Untungnya, penduduk desa tiba tepat waktu. Mereka ikut bertarung menggunakan alat seadanya. Pada saat ini, ia berdiri di atas tebing. Ia memegang 2 bom terakhir di tangannya. Dia langsung melompat dari tebing. Begitu ular datang, ia meledakkan bom bersama tubuhnya. Baru melihat satu ledakan di langit. Kepala ular itu jatuh di depan penduduk. Di matanya muncul sepotong memori. Ular ini dulu punya keluarga bahagia beranggotakan 3 orang. Lalu sarang ular dihancurkan oleh manusia. Mereka memecahkan semua telur ular. Induk ular juga dibunuh oleh manusia. Sekarang ular kecil juga ikut dibunuh. Ia hanya ingin melindungi keluarganya. Akhirnya ular itu memejamkan matanya. Pria ini pun berhasil selamat. Terima kasih telah menonton. Saksikan video-video selanjutnya di RS Studio.